Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betatunya Prida dengan NIM B1B1230026. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum dengan pemerintahan. Relasi hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Setiap hubungan dalam kaitan itu mengandung dua aspek utama, yaitu hak dan kewajiban. Artinya hak bagi satu pihak, kewajiban bagi pihak lain. Sama halnya dalam hubungan pemerintah. Bila pemerintah berkewajiban, maka yang diperintah berhak, begitupun sebaliknya. Dalam kenyataannya, kewajiban pemerintah cenderung terlihat pada negara, bukan pada yang diperintah. Kondisi ini mengkonstruksi hubungan antara kewajiban dengan kekuasaan pada negara. Bukan kewajiban dengan hak dalam artian berbentuk adalah hubungan kekuasaan, bukan hubungan hukum pemerintah. Relasi yang tak kunjung setimpang itu terkadang membentuk kekuasaan menjadi tak terbatas, apalagi jika pemerintah dengan sadar mengidentifikasikan diri atas nama negara. Seterusnya, ia dengan mudah mengklaim bahwa sumber daya adalah properti sebagaimana raja-raja Tompedol. Fakta ini melenggangkan hubungan kekuasaan feodal yang lama terkubur. Pelanggengan hubungan ini meyakinkan rakyat dalam posisi memenuhi kewajiban seumur hidup dengan terpaksa, bukan menerima hak-hak pada dasarnya. Rakyat wajib membayar pajak tanpa alasan guna melengkapi gaji hingga fasilitas, menanggung derita dan pengorbanan dari mereka yang merintah. Sementara keseimbangan hak rakyat dari kewajiban yang dipenuhi tak selalu seimbang. Dalam sistem hubungan sosial hukum, pemerintahan berbeda dengan hubungan ekonomi. Bila perekonomian masyarakat keseimbangan antara produsen dan konsumen, maka pemerintah mewajibkan pelayanan bagi fakir miskin dan terlantar meski ia tak membayar pajak sesen pun. Demikian pula kewajiban pada seorang bayi dalam hal pengakuan eksistensial, meskipun ia tak dibebani kewajiban tertentu oleh negara. Kesadaran pemerintah terhadap kewajiban semacam itu kini langka ditemukan. Seorang gubernur di Jakarta membebas tugaskan pajak bumi dan bangunan bagi keluarga mantan pejuang kemerdekaan adalah sedikit contoh di mana kewajiban dipenuhi atas sedikit hak yang dinanti warga negara tertentu. Ia tidak hanya mengoleksi pajak sebagai kewajiban yang menghubungkan kekuasaan pada negara, juga memuat hak warga negara dalam hubungan hukum pemerintahan. Jika dalam kasus hak dasar warga negara tak sepenuhnya pemerintah penuh, berarti pula bahwa kealpaan menegakkan kewajiban yang mencerminkan pelanggaran terhadap konstitusi, hukum, dan etika pemerintah. Sebaliknya, opatisme warga negara atas kewajiban mentaati semua ketentuan berarti pula pelanggaran atas hak dasar negara yang dipersonifikasi oleh pemerintah. Masalah besar pemerintah adalah menegakkan hak dasar warga dibandingkan hak dasar negara. Bila hak dasar warga terlanggar, ia tak punya kekuatan pemaksa kecuali berjuang atas nama pribadi. Pada institusi peradilan tak selalu berpihak. Sebaliknya, melanggar hak konstitusional negara dengan mudah dapat diinisiasi oleh otoritas pemerintah sebagai kekuatan pemaksa. Disinilah fungsi pemerintah diuji. Ujian pertama berkenaan dengan kewajiban pemerintah memenuhi hak warga negara memperoleh keadilan yang layak. Tidak sampai di situ, lebih dari itu, kesungguhan pemerintah berpihak pada yang lemah dari yang kuat, yang tak berpunya dari yang berpunya, atau yang rendahan dengan yang berpangkat. Di situ relasi pemerintah hukum akan tampak, yaitu kewajiban pemerintah dipenuhi, hak warga negara diperoleh. Ujian kedua berkenaan dengan keseriusan pemerintah dalam memenuhi hak negara, menutup mata atas hak negara dari para penggelapan pajak, atau memberikan hak negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya dirampok dan kabur ke luar negeri, menunjukkan lemahnya otoritas hukum pemerintah. Hak negara abai dilindungi oleh pemerintah sebagai personifikasinya. Pembiaran hak warga negara dan hak negara terjadi karena kesadaran pemerintah dalam hubungan hukum pemerintah. Perselingkuhan aktor pemerintah dengan kelompok oligarki pada waktu tertentu, atau berlindung di ketiak negara pada saat yang lain, menunjukkan sifat-sifat oportunistik pragmatisnya. Inilah waktu di mana hubungan kekuasaan lebih subur dibandingkan hubungan hukum pemerintahan yang mendapatkan hak dan kewajiban secara proporsional.
Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebih saya kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.